Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Hozen bersama saya Ricky dan beberapa teman-teman saya yang ada bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Saya perkenalkan narasumber pertama, Mas Faldi. Silakan Mas Faldi bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Ricky. Halo juga Mas Alfa. Perkenalkan teman-teman semua, saya Faldi, CPNS BPK Penempatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Salam kenal semua. Baik, terima kasih Mas Faldi dan juga ada rekan saya Mas Alfa. Silakan Mas Alfa. Halo, terima kasih Mas Ricky. Halo teman-teman, halo Mas Faldi. Perkenalkan, saya Alfa. Saya adalah CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Penempatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Halo semua. Baik, terima kasih Mas Alfa. Nah, kali ini teman-teman, kita membahas topik yang hangat nih untuk kita semua. Nah, topiknya adalah tentang core value ASN. Nah, pasti teman-teman pada tahu dong ya, core value ASN apa aja. Core value ASN adalah berakhlak, yaitu singkatan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, teman-teman, kami di sini mau diskusi 3 instansi yang menerapkan berakhlak sebagai core value mereka. Nah, instansi-instansi tersebut kami lihat dari artikel-artikel yang sudah kami cari, video-video yang kami lihat, dan mereka menerapkan itu sebagai core value mereka. Nah, dari instansi tersebut, kami mau mereview instansi yaitu Kementerian Keuangan, pemerintah Kota Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga BPK sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang pertama kita mau bahas adalah mengenai Badan Pemeriksa Keuangan sendiri dong ya, pastinya, karena kita dari BPK. Nah, kira-kira nih, menurut teman saya di sini nih, Mas Faldi nih, dari BPK sendiri nih, Mas Faldi, kira-kira dari nilai berakhlak yang paling menonjol dari BPK sendiri apa sih menurut Mas Faldi? Ya, terima kasih Mas Ricky. Jadi memang kalau kita bedah dari komponen berakhlak itu, setidaknya saya menemukan nilai yang menonjol adalah akuntabel. Ini bisa kita lihat daripada pada tanggal 20 Desember 2021 kemarin, BPK menerima apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, WBK ini apa sih? WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan atau unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk WBK, yang menerima WBK dari BPK sendiri ada 5 BPK perwakilan, diantaranya BPK Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Gorontalo, Bali, dan DKI Jakarta. Dan 3 satuan kerja pada BPK Pusat, yaitu AKN 3, AKN 4, serta Ditama Bin Bakum. Kemudian untuk WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Itu yang mendapat predikat WBBM adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kira-kira begitu Mas Ricky dan Mas Alfa, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Mas Ali. Wah, bangga banget ya kita dari BPK juga sudah diakui sebagai wilayah WBK ya, juga oleh negara. Weh, tepuk tangan dong. Weh. Nah, kalau dari Mas Alfa sendiri nih, yang Mas Alfa lihat dari BPK apa sih dari berakhlak nilai yang BPK terapkan? Oke, actually sebenarnya hampir semua dari core values itu tuh sudah diterapkan oleh BPK itu sendiri. Cuman memang ada beberapa nilai yang sangat menonjol. Nah, salah satunya yang udah dibahas sama Mas Fali tadi terkait dengan akuntabilitas dari si BPK itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan kompeten atau kompetensi dari BPK. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata BPK itu terpilih sebagai auditor eksternal di International Maritime Organization atau IMO periode 2020 sampai 2023. Ini berarti menunjukkan bahwa BPK sangat kompeten dalam bidangnya, gitu. Nah, penunjukan BPK sebagai auditor eksternal IMO ini itu tuh tidak terlepas dari kompetensi dan sepak terjang dari BPK itu sendiri yang telah berpengalaman hingga saat ini bahkan memeriksa lembaga-lembaga besar di dunia. Salah satunya adalah BPK RI pernah menjadi auditor eksternal
di International Atomic Energy Agency pada periode 2015 sampai 2021 dan juga pernah menjadi auditor eksternal di salah satu lembaga International Anti-Corruption Academy pada periode 2018 sampai 2020. Nah, berdasarkan pengalaman pemeriksaan BPK terhadap kedua organisasi besar ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan eksternal ke depannya agar BPK dapat jauh lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai auditor eksternal di International Maritime Organization. Nah, pemilihan BPK sebagai auditor eksternal IMO ini kembali menunjukkan eksistensi BPK, menunjukkan andil BPK bahwa BPK itu sudah diakui secara internasional. Dan satu hal yang buat kita wajib bangga adalah BPK ini merupakan salah satu lembaga pemeriksa pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan amanah menjadi auditor eksternal di IMO ini. Dan itu sesuatu pencapaian yang luar biasa untuk kita semua yang harus kita akui dan harus kita acungi jempol. Dan harapannya ke depannya kita bisa berkontribusi lebih jauh daripada itu. Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih, Mas Alfa. Jadi BPK sendiri memang banyak banget ya prestasinya ya. Jadi kompetennya udah nggak diragukan lagi nih ya dari BPK sendiri. Banyak dari internasional maupun dari nasional BPK udah pegang ya untuk kompetensinya. Nah, kalau sebenarnya dari BPK itu banyak juga ya, selain kompeten tadi, akuntabel, banyak nilai-nilai yang BPK pegang juga dari berakhlak semuanya. Cuma dari Mas Faldi dengan Mas Alfa tadi ngelihatnya itu ya, kompeten dan akuntabel tadi. Nah, itu dari BPK sendiri nih. Nah, kita sekarang masuk nih, yang seru nih. Kita masuk ke instansi pemerintah lainnya. Kalau BPK kan kita patut untuk bangga nih. Nah, kalau instansi lainnya gimana nih dari teman-teman nih? Nah, kita akan bahas mulai dari instansi Kementerian Keuangan. Nah, seru nih. Dari Kementerian Keuangan, menurut Mas Faldi, poin apa nih core value yang ada di Kementerian Keuangan? Ya, terima kasih Mas Riki. Jadi kalau kita melihat daripada nilai dasar SN dalam komponen berakhlak, saya mengangkat indikator berorientasi pelayanan. Hal ini bisa kita lihat dari apresiasi yang diberikan Kementerian PAN-RB kepada Kementerian Keuangan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang sangat baik, dalam hal ini memberikan pelayanan prima yang dianugerahkan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Maret 2021. Capaian tersebut juga membuat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dianugerahi penghargaan sebagai pembina pelayanan publik kategori pelayanan prima dan komitmen kerjasama dalam pelayanan publik ramah untuk berkebutuhan khusus pada tahun 2020. Hal ini merupakan komitmen besar dari Kementerian Keuangan untuk terus memberikan pelayanan secara optimal. Kemudian dalam rangka menjaga komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang baik, Kementerian Keuangan terus berupaya untuk memenuhi standar layanan kepada seluruh stakeholder, baik dari pusat sampai kepada unit-unit di daerah. Kemudian Kementerian Keuangan juga selalu membangun komitmen untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik dan berkualitas sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan sebagai wujud continuous improvement yang merupakan salah satu nilai dari Kementerian Keuangan itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Riki. Wow, jadi dari Kementerian Keuangan sendiri memang diakui ya sebagai pelayanan publik yang nomor satu ya dari berbagai lembaga ya. Nah, kalau dari Mas Alfa sendiri nih, dari Kementerian Keuangan, poin apa nih dari Mas Alfa lihat? Oke. Salah satu core values, salah satu values yang menurut saya itu cukup terlihat dari Kementerian Keuangan itu adalah bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi saat ini. Seperti kita tahu kalau sekarang itu Indonesia atau berbagai negara di belahan dunia itu menghadapi kondisi di mana yang kita sebut sebagai VUCA. Nah, kita perlu banget tuh buat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, salah satu bentuk adaptasi dari Kementerian Keuangan ini adalah dengan mengikuti perkembangan digital, transformasi digital. Nah, Kementerian Keuangan ini berasumsi bahwa dengan bertransformasi menjadi digital itu tuh menjadi kunci eksistensi mereka di era digital saat ini gitu. Nah, salah satu bentuk transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan mengimplementasikan portal layanan digital yang terintegrasi. Mungkin itu cukup dari saya, Mas Riki sama Mas Faldi. Baik, terima kasih Mas Alfa. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas Alfa bilang adaptif ya. Memang Kementerian Keuangan kelihatan banget ya. Kan saya anaknya aktif Instagram nih ya. Jadi saya mengikuti nih Ditjen Pajak tuh. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tuh apa yang mereka post di Instagram itu sangat menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi mereka bisa menarik anak-anak muda untuk bayar pajak dan itu salah satu nilai tambah bagi mereka di Kementerian Keuangan ya. Yang tadi Faldi bilang juga berorientasi pelayanan. Nah,
mereka sangat buktikan lewat akun Instagram media sosial mereka sendiri. Nah, itu dari Kementerian Keuangan. Nah, sekarang ada yang instansi yang kemarin ya, kalau nggak salah itu 2020-2021 ya, provinsi ini memenangkan penghargaan sebagai provinsi dengan pelayanan terbaik ya. Nah, provinsi ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kita mau lihat nih, Jawa Barat apa sih yang membuat dia menang kemarin ya, dari penghargaan kemarin dari Kemenpan ya dikasih. Nah, poin apa sih yang berakhlak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini? Kalau dari Mas Faldi sendiri nih, Mas Faldi ngelihat apa nih? Ya, terima kasih Mas Riki dan Mas Alfa. Jadi sejalan memang dengan apa yang dikatakan Mas Alfa tadi, bahwa COVID-19 ini tentu berpengaruh besar dalam bidang kepemerintahan, di mana juga kita lihat bahwa pelayanan publik terganggu karena adanya pembatasan sosial, kemudian penerapan WFH, bekerja dari rumah, tentu itu mengganggu dari pelayanan publik itu sendiri. Dan akhirnya bisa kita lihat pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon cepat perubahan tersebut dengan terus melakukan inovasi-inovasi yang bisa kita lihat dari inovasi yang dilakukan dalam bidang pelayanan publik yang tentu mendukung nilai dasar ASN dalam bidang berorientasi pelayanan. Hal itu kita bisa lihat pada tahun 2020 pemerintah Jabar menerima penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik dan top 21 inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19 di Indonesia yang dianugerahi oleh Kementerian Pan-RB. Hal ini tentu memberikan kebanggaan bagi kita bahwa di ruang lingkup yang terbatas dalam adanya pandemi COVID tidak mengurangi nilai daripada kita sebagai ASN untuk terus memberikan andil dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekian Mas Riki dan Mas Alfa. Baik, terima kasih Mas Faldi. Jadi memang pemerintah Jawa Barat udah bisa ya dinilai orientasi pelayanan lewat penghargaan yang mereka dapatkan ya, inovasi-inovasi yang mereka dapatkan. Nah, kalau dari Mas Alfa sendiri nih, selain orientasi pelayanan, apa sih yang Mas Alfa lihat dari Jawa Barat? Oke, mungkin ini saya juga pernah, salah satu core value yang saya lihat dari Jawa Barat ini adalah nilai kolaboratifnya. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup banyak melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, baik itu sektor pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tidak hanya sektor pemerintahan, tapi juga hingga sektor private sector atau swasta katakanlah, yang bergerak di bidang agroteknologi, yaitu Tanihub. Mungkin Tanihub ini udah cukup terkenal sih sebenarnya, salah satu startup yang udah cukup common sekarang gitu. Nah, kerjasama ini itu dengan komitmen untuk peningkatan kualitas ekonomi para pelaku ekonomi yang diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sektor privat, dalam hal ini adalah Tanihub. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Riki sama Mas Faldi. Baik, terima kasih Mas Alfa. Benar banget kata Mas Alfa ya, Jawa Barat sangat melakukan kolaborasi banyak banget ya dari bagian pertanian tadi. Nah, kalau saya ngelihat ya, semoga apa yang dilakukan Provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi contoh juga bagi pemerintah provinsi lain, sehingga mereka juga bisa berkembang dan mengembangkan nilai-nilai berakhlak tadi. Nah, saya kira podcast kali ini cukup seru ya, tapi karena waktu yang terbatas nih ya, mungkin kita akan membahas ini lebih spesifik lagi di topik berikutnya nih, podcast-podcast kita berikutnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Faldi, terima kasih banyak untuk Mas Alfa ya. Nah, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Bye-bye.